Ambyar. Sehat satu Indonesia. Kenapa? Ada mic-nya. Ini mic-nya. Pagi-pagi Ambyar. Sehat ya? Sehat lah, gak enak kalau nggak gitu Pak. Iya. Juga penyanyi. Nggak pakai bener ya. mic. Sobat Ambyar, mudah-mudahan hujan. Hari ini kalau di Jakarta Aduh, hujan dingin. ya. Kata siapa jangan fitnah loh. Oh, coba cek keluar, ayo kita keluar dulu yuk. Di luar sana hujan. Iya. Mudah-mudahan nggak sampai banjir. Jangan. Mudah-mudahan dikasih kesehatan semuanya yang lagi nontonin kita semua ya. Kalau ngomongin dijauhkan dari musibah. Amin ya. Kalau ngomongin kesehatan, saya boleh bernyanyi nggak? Boleh. Ya Allah, sehatkan Perla. Ya Allah, buatkan Perla. Emang kenapa? Kenapa? Karena ya mereka itu bukan hanya kelakuannya minus ya, gaji juga udah minus. Lihat, kalau sekarang matanya yang minus, lihat tukang kendang. Tukang kendang pada pakai kacamata, semua pada pakai kacamata, lihat tuh. Oh iya, udah pakai kacamata. Semuanya pakai kacamata, gue bingung. Sebenarnya kalau pemain gendang matanya normal-normal aja. Tapi dia mau fashion aja. waduh. Luar biasa ya. Ya Allah, sembuhkan aku. Masih belum sembuh juga. Emang kenapa sih Kak? Masih ada sakit apa? Sakit apa? Gak ada, Lagi gak ada. radang. Radang apa yang Capek karena sakit. duit kebanyakan. Biasa gini, Amin. duit sama sakit tuh suka berdampingan. Ya kerja keras terus sih. Pada saat duit banyak, Ya. ada pasti keluhannya. Bener, ya. Sakit pinggang, encok, apa ada aja. Nggak apa-apa kan ada harga yang harus dibayar. Betul. Tapi kalau ngomongin soal sakit, ada juga harga yang harus dibayar. Nah, kita pengen tahu nih, ini seorang ibu perjuangan anaknya luar biasa. Harga yang harus dibayar mungkin kehilangan waktu bersama dengan anaknya. Iya, nggak apa-apa kayak aku sama Gabriel kan Iya. jauh Bener. sama Yang anak. penting anak berhasil lah, nggak apa-apa. Betul, Amin. kayak aku jauh sama kayak. Sama siapa ya? Sama siapa sih? Siap Bu. Siap Bu, Ibu Sekretaris boleh kita hadirkan bintang tamu kita ya. Oke. Baik, di Pagi-Pagi Ambyar, seorang artis yang berhasil mendidik putranya. Ini dia Vena. Melinda. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, my trip pantang hancur. Stop sudah, jangan kau atur, kau bukan. Cantik banget Mbak Vena. Bajunya bagus banget kan. Iya, ini edisi aku terbaru. Oh, edisi terbaru. Aku, iya. Oh, produk terbaru berarti dikirim nanti ke Dewi Persik dong. Boleh, bener ya, bener Iya ya. dong. Sama kerudungnya ya. Iya dong. Mbak Vena semakin sehat ya. Alhamdulillah. Vero keadaannya gimana sekarang? Vero lagi di dapil. Oh lagi di dapil, oke dari sama dapil untuk Atala. dapil gitu ya. Iya. Mbak Vena kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. terima kasih. Kalau Kak Dewi kan mau ke mejanya, aku pengen roknya. Buat siapa ke Mas Rian? Kan siapa tahu buat aku, saudara. Buat siapa? Buat Iya, 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 Iya. buat ipar aku. Kamu gitu ya, ngajak-ngajak aku. Orang yang kita mau kasih lihat ya. Ternyata Verrell Bramasta ini punya kebiasaan unik dari kecil. Setiap anak tuh pasti ada Iya. ciri khasnya masing-masing Iya. ya kebiasaannya. Kalau Verrell Bramasta apa kira-kira? Geger, geger, geger. Anak pertama Vena Melinda, Verrell Bramasta telah menjadi anggota DPR RI yang mengabdi kepada masyarakat dan sering dipuja karena ketampanannya dan sering terjun ke lapangan. Tak hanya modal tampan, ternyata Verrell juga terkenal dengan kegiatan sosialnya yang sering terjun langsung ke lapangan. Tapi, ada yang bikin netizen salfok nih. Ternyata rahasia ketampanan dan kulit putih Verrell karena saat kecil sering mandi menggunakan air mineral. Aduh, aku juga mau ikutin biar kulitnya mulus. Apa aja sih kebiasaan unik dari seorang Verrell Bramasta? Mama Vena, cus ceritain di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Mbak Vena, jadi dari kecil tuh mandinya pakai air mineral gitu. Jadi aku mau disclaimer dulu ya. Oh disclaimer, oke silakan. Jadi gini, Verrell tuh kan sekarang Mas Verrell ya, udah jadi wakil rakyat, Ya. udah di DPR RI. Jadi itu semua tayangan waktu dia sebelum jadi anggota DPR RI. Yes. Jadi waktu masih jadi artis, di mana dia syuting, nggak ada air mungkin ya. Jadi dia pakai bilasnya pakai air mineral. Tapi sebetulnya hal ini tuh digoreng gitu loh. Nah itu aku sebagai seorang ibu cukup miris ya, Ya. bahwa orang tuh nggak dilihat dari kinerja, kapasitasnya dia sekarang kan jadi anggota DPR RI. Oke. Kalaupun dia memberi bantuan, nanti diedit dengan air mineral. Jadi seolah-olah tuh dia tidak bekerja sebagaimana mestinya tupoksinya sebagai anggota DPR RI. Nah ini yang aku khawatirkan, takutnya anak muda nggak ada yang mau masuk politik. Karena once dia sudah jadi anggota DPR, dia kerja benar, dedikasi, tulus, ikhlas, jujur,
nanti disambung-sambung sama dia waktu zaman jadi artis. Iya. betul. Air mineral lah apa. Jadi aku justru datang ke sini ini pengen meluruskan. Karena sebagai seorang ibu, aku tahu benar anakku. Pada saat dia jadi anggota DPR, dia udah nggak mau syuting, dia benar-benar dedikasi untuk masyarakat ya. Dapilnya dia kan Jawa Barat 7 ya. Dalam hal ini di tingkat nasional kemarin ada bencana, dia hadir. Tapi dari segi pakaian, digoreng segala macam. Jadi sebetulnya saya pengen meluruskan bahwa kalau kita mengapresiasi generasi muda masuk politik aja, udah mau aja, kita udah harus mengapresiasi. Kayak anaknya Dewi mau jadi prajurit, nah itu kan dia pribadi yang sudah hari ini gitu. Yang masa-masa lalunya kalau diedit-edit lagi, nanti lama-lama generasi muda males apa yang menjadi kebaikan kita nggak pernah terekspos. Betul. Jadi disambung lagi yang belakang, jadi akhirnya digoreng-goreng, akhirnya orang jadi ngelihat anggota DPR RI itu nggak ada marwahnya. Lihat kinerjanya gitu ya. Iya, kan Feral yang sekarang ya sekarang, Betul, yang dulu-dulu ya dulu-dulu kan orang pasti ada CV kayak aku aja deh. Aku kalau mau diulang-ulang, oh dulu kawin cerai. Tapi pada saat aku jadi anggota DPR ya aku utuh jadi anggota DPR. Mau bercerai 2 kali kalau memang kerja ya rakyat milih gitu. Rakyat tetap milih. Tapi ya aku ngerti ya kalau mungkin aku udah usia 50 pasti kuat lah mentalnya ya. Tapi kalau usia belum 30 tahun mau jadi anggota DPR aja udah kita apresiasi ya. Maksudnya kan dia bisa aja dengan validasinya jadi artis. Kalau sekarang jadi anggota DPR kan pasti berubah semua kehidupan. Jadi aku yakin mestinya yang diekspos itu adalah kinerjanya dia. Betul. Tapi kalau disambung dari sini ya nobody's perfect. So, apakah ini mengganggu untuk seorang Vena Melinda sebagai seorang ibu? Atau mengganggu Feral? Kalau mengganggu, aku udah bilang dari awal, Mas Feral, once jadi politisi, kita bener aja bisa digoyang, gitu. Jadi nomor 1 mentalnya adalah fokus aja sama kebaikan. Iya, setuju. Kalau kamu fokus sama kebaikan itu lewat, alhamdulillah lewat kan. 3 minggu ini sebenarnya lewat gitu. Jadi aku datang ke sini, aku nggak pengen memperpanjang soal air mineral karena this is not important ya. Untuk Indonesia tuh nggak penting. Yang penting Feral kemarin dia sudah di dapilnya menyalurkan program pro rakyat. Semuanya alhamdulillah sudah bisa diakses dengan baik. Itu more than enough. So gitu. we're talking about you. Gitu, itu penting. Gitu. Tadi bilang Mbak Vena bilang bahwa 3 minggu ini sudah lewat. Apa perasaan Mbak Vena melewati 3 minggu ini? Karena begitu derasnya sekali sebagai seorang ibu. Iya. Mendidik seorang anak, menjadi seorang anggota dewan. Terpilih dari dapilnya, melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan. Betul. Tapi tidak mudah 3 minggu ini melihat posisi begitu banyak orang, komentar orang yang barangkali menutup sebelah mata. 3 minggu ini apa yang dirasakan? Yang pasti aku doa ya, karena kan aku yakin kalau kebenaran ya pasti akan jadi benar. Kecuali jadi gini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjatuhkan diri kita kecuali diri kita ingin menjatuhkan. Contoh, misalkan Mas Feral, jangan main proyek di DPR, jangan terima gratifikasi, itu jelas banget aku selalu ngomong. Nah, selama dia kerjanya dedikasi, dia benar-benar dengan sungguh-sungguh, kalau misalkan ada yang hal tidak berkenan, masalah kostum, masalah apa, buat aku tuh hanya angin aja. Jadi kamu tetap fokus aja, nggak usah terganggu. Karena kalau orang tuh pengennya kamu tuh nanti terganggu secara emosional, terganggu, sedih. Ya jangan, fokus aja di dapil, terus berbuat kebaikan. Dan alhamdulillah kan Allah kan tahu mana umatnya yang tulus. Dan buktinya dia kuat. Tapi kayaknya Feral bukan tipikal yang kepengaruh ya? Alhamdulillah aku sebagai ibu selalu telepon dia, aku datengin, aku bilang, Kak, it's okay kok, itu hal yang biasa di parlemen gitu, di politik. Karena aku aja dulu kerja bener, begitu aku bercerai 13 tahun yang lalu, orang selalu, oh iya karena dia kawin cerai, gimana ngurusin negara. Alhamdulillah aku terpilih 2 periode karena aku kerja, simple. Iya betul. Selama kita kerja, mau kita kawin cerai, itu kan bukan keinginan kita ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang menjatuhkan kita, itu udah sangat biasa karena politik. Politik itu nggak pernah ada lawan, nggak pernah ada temen. Dinamis, jadi kamu harus kuat mental. Yang penting kamu nggak korupsi, kamu tidak merugikan orang, kamu benar-benar amanah, fatonah. That's it, simple banget. Oke, Mbak Vena, fokus aja gitu. Responnya Feral sendiri dengan apa yang terjadi di sosial media, angin yang dahsyat untuk seorang Feral beberapa waktu terakhir, beberapa waktu belakangan ini, gimana responnya dia? Ya aku bilang pokoknya jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah, hanya itu. Pegangan kita apa sih dalam hidup? Kekuatan itu bukan dari kita, kekuatan itu dari Allah. Mau kita senang, kita bersyukur. Mau kita lagi kasih ujian, kita bersabar. Hanya 2 itu pilar kehidupan. Lah kalau kamu 2 itu aja kamu nggak bisa jalani,
ya susah kalau jadi politisi, karena politisi itu mentalnya mesti mental baja gitu. Dan aku pernah ngalamin, aku aja waktu itu cerai yang menjatuhkan orang yang terdekat sama aku. Tapi aku tetap tegar, karena apa? Begitu kita jatuh, itu yang dimauin oleh musuh politik kita nggak tahu siapa. Jadi kita harus tegar. Tegar tuh gimana ya, minta sama Allah. Karena kalau aku ngomong, ya aku tetap manusia. Tapi kalau dia mendekatkan diri sama Allah, kan kemarin dia banyak sedekah. Ya sedekah itu juga membuat dia makin kuat sebenarnya. Menjaga gitu. dari segala hal. Menjaga dari segala yang zolim misalkan. Ya hanya itu aja. Mau kita masuk tiap hari klarifikasi, ngapain? Nah Dan kalaupun tipikalnya Vera tuh yang nggak suka ngomong. Maksudnya Iya. ya udah aja klarifikasi, masa bodoh urusan lu deh. ya, Gitu. Lu mau- tapi ya sebagai manusia pasti kita sedih pasti. Tapi aku bilang sedihnya jangan kelamaan. Aku juga begitu sebagai ibu, aku yang melahirkan, aku yang mendidik. Pasti aku ngeliatnya, loh kok begini? Pasti ya Dewi juga ya. Tapi kan semua orang pasti punya CV tersendiri. Oke. Nah CV seorang artis pasti akan berbeda sekali dengan CV seorang politisi. Baik, Mbak Vena. Tapi kan kita lihat yang sekarangnya gitu. Oke, kita mau kasih lihat dari seorang Verrel Bramasta terjun langsung memberikan bantuan. Mbak Vena, itu ada kalimat bantuan pribadi. Iya. Sejauh ini tuh bantuan pribadi tuh kalau Verrel cerita sama Mbak Vena tuh apa saja sih yang diberikan? Jadi nggak usah Verrel lah, aku lah. Kita ada yang namanya dana kundapil, kunjungan dapil kita. Ya. Ada itu dananya. Nah tapi kan kita kadang-kadang kunjungan itu pengen dengan pribadi kita aja, uang kita gitu. Kalau misalkan kayak aku Komisi 10, Verrel juga. Ya misalkan kita pengen menyumbang masjid atau pribadi orang itu, misalkan dia janda ya, mohon maaf. Ya kita pakai pribadi, itu ya pribadi kita aja, uang-uang kita gitu. Iya, iya. Sesimpel itu, ya udah kasih gitu. Di luar dari memang yang ada anggarannya, itu boleh gitu. Oke, ini kita kasih lihat juga ada beberapa gambaran ketika Verrel Bramasta. Ini waktu bencana ya, Iya. terjun langsung ke wilayah bencana. Aceh atau ke Padang? Kemana? Kemarin sempat kemana aja Verrel cerita ketika bencana banjir dan juga Aceh tanah kalau longsor? nggak salah ya. Iya, kan waktu itu ke mana ya, Sumatera lah. Pokoknya aku exactly persisnya nggak tahu. Oke. Karena kalau aku kan bukan timnya dia. Kalau aku kan pokoknya support kemanapun Mas Verrel pergi, yang paling penting niatnya. Niatnya baik, kemudian apa yang menjadi, apa sih dia bisa kontribusi apa, maksimal aja gitu loh Mas Verrel. Gitu. Baik, kita juga mau kasih lihat ada pesan dari Mbak Vena untuk Iya. putra tercintanya, Verrel Bramasta. Aku mau nanya dong, apa yang membuat Verrel mau jadi politisi? Iya, karena kan jujur tahun 2009 aku jadi DPR, itu kan tahun 2008-nya Verrel umur berapa ya? Masih SD. Iya. Nah itu kita berempat, aku, papahnya Verrel, Atala sama Verrel tuh ke dapil aku. Kampanye, jadi kita tuh berempat nggak pernah terpisahkan. Jadi dia ngeliat waktu itu dia makan mie instan tuh di rumah warga pakai tungku. Jadi dia lihat, terus dia lihat sekolah loh, kok sekolahnya mau ambruk. Loh ini Kak, nanti kalau Mama jadi anggota DPR, Mama akan memberikan kontribusi. Dan dia lihat waktu aku jadi anggota DPR, setiap kali ke dapil ya berempat itu sampai akhirnya kita berpisah, aku sama papahnya ya. Artinya dia melihat sendiri, oh jadi anggota DPR RI Komisi 10 tugasnya ini. Jadi itu orang tua. dia melihat Memang langsung. mencoba ya. Mbak Vena, kan dalam kehidupan selalu ada dua sisi ya. Betul. Baik buruknya pun juga dalam politik. Iya. Kalau ngomongin soal yang nggak suka dan juga yang jahatin, karena kalimatnya Iya. di tayangan tadi itu pesan dari Iya. Mbak Vena untuk Verrel adalah kurang lebih seperti itu. Ada yang Emang ada nggak nggak suka suka dan atau ada yang jahat? jahatin. Sebetulnya itu omongan umum ya. Kalau kita mau masuk politik, kita nggak akan pernah tahu siapa lawan kita, siapa teman kita. Iya. Believe it or not, aku ngerasain sendiri gitu. Tapi kebetulan aku di parlemen, aku tidak mau menyentuh hal-hal yang sekiranya ini berbahaya. Karena di politik bukan masalah pintar tuh bisa dipelajari. Learning by doing itu penting banget. Tapi yang paling penting adalah kita punya karakter. Karena sebelum kerja udah disumpah. Makanya aku selalu bilang, Kak, siapapun yang jahat tuh bisa jadi TA loh. Tenaga ahli itu bisa macem-macem. Karena kan tenaga ahli orang yang kita pilih kan di DPR untuk menjadi tim kita, itu dia bisa macem-macem. Aku tahu banget, aku nggak bisa cerita di sini ya. Makanya aku selalu bilang, Kenapa pernah dihianati tenaga ahli sendiri? bukan aku, karena kebetulan tenaga ahli aku, dan aku juga bilang sama Verrel, semua tenaga ahli dan ASPRI harus bikin surat integritas yang isinya tenaga ahli ASPRI tidak akan main proyek, tidak akan terima gratifikasi, karena bahaya juga kalau di dapil misalkan sekolah terima bantuan, nanti
tim kita minta gratifikasi berapa persen misalkan dari nilai rehab. Nah itu yang aku cegah. Jadi sebelum orang berpikir begitu, aku udah antisipasi. Oke, Mbak Vena, ketakutan terbesar untuk seorang Verrel Bramasta duduk di kursi DPR itu apa sih dari seorang Vena Melinda sebagai seorang ibu pun juga anggota DPR, mantan anggota DPR? Ya itu, kalau punya tim yang dia tidak jujur, kita nggak pernah tahu. Karena tim ini kan punya akses ke kementerian. Itu ketakutannya. Padahal kita maksudnya tim kita tuh ke kementerian untuk follow up program pro rakyat. Karena kan di Dapil tuh nggak semua sekolah ngerti ya, bikin proposal, bikin rehab sampai 1 miliar misalkan, ya rehab berat kan pasti kan gede. Nah kan mereka nggak ngerti cara bikin proposal yang nanti akan di-approve kan nggak ngerti. Oke, nah kita harus staf ahli asistensi. itu paham? Nggak semua orang jujur. Kok bisa ada di sana? Nggak semua orang jujur. Nggak semua orang Masalahnya jujur. kalau paham Oke. sih saya rasa semua orang pinter ya. Iya. Yang bermasalah di negara ini kan harusnya semua orang jujur. Berarti tim Kalau semua orang jujur saya rasa mungkin ya korupsi nggak korupsi. ada. Nggak ada berarti tim kita juga bisa jadi lawan gitu maksudnya ya Kak Vena. itu. Tapi kalau Verrel sendiri pernah ada curhat, keluh kesah nggak tentang pekerjaannya? Rasanya manusiawi sekali. Jadi Verrel ini sejak aku sama papahnya berpisah, mungkin dia lebih dekat sama papahnya. Tapi sebagai seorang ibu, dia nggak usah ngomong aja aku udah tahu kalau dia sedih. That's why aku berapa minggu yang lalu ya, seminggu aku datang ke rumah dia. Aku cuma ingin memberikan sharing aja. Kalau ibu tuh dia nggak usah ngomong mama aku sedih, nggak perlu. Ibu tuh instingnya kuat. Dia sedih, dia gengsi ngomong sama aku yang datang. Aku yang bilang, Kak nggak usah khawatir Kak, mama begini, gini. Selama kamu benar dan mama tahu siapa kamu tenang aja. Aku tapi gini, dia diem. 1 jam dia diam hanya dengerin aku. Itu belum pernah terjadi selama 13 tahun aku pisah sama papahnya. Karena hanya seorang ibu yang paling ngerti anak ini gimana moodnya. Kalau bapak mungkin dia setiap hari deket, tapi belum tentu loh dia ngerti. Itu membuat seorang Vena Melinda patah hati nggak sih? Enggak. Karena aku yakin anakku, kalau dia patah hati sekarang, 4 tahun kemudian siapa yang ngurusin dapilnya? Kalau ada Verrel, aku rasa dapil Jawa Barat 7 akan di-maintain sama Verrel. Semua program pro rakyat insya Allah akan nyampe. Kenapa aku ingin sehat? Karena aku ingin doa terus. Aku ingin doa Verrel tuh bisa jadi pemimpin yang amanah fatona. Kepilih lagi apa nggak kepilih tuh wallahu alam. Semua tuh Allah yang ngatur. Makanya aku ingin sehat. Ya Allah kalau saya panjang umur, belum ada Fania, belum ada Atala. Sekarang Atala udah ngikut kakaknya jadi TA. Saya bilang kalau kamu pengen berpolitik, kamu ikut dulu kakakmu. Lihat tuh cara kerja anggota DPR. Beda, dia kan dulu pernah tidur kebalik kan. Aku bilang nggak bisa. Kalau jadi anggota DPR kamu mesti rajin, punya manajemen waktu yang baik. Lihat kakak kamu. Memang Verrel tuh jadi contoh banget buat adik-adiknya. Fani aja bangga. Kakakku tuh yang Verrel itu loh ngomong sama teman-teman. Yang Verrel itu loh, yang artis, yang jadi DPR. Artinya kan bagus lah dia bisa memberikan contoh gitu. Nah aku harus doain terus, itu aja sih. Oh jadi Atala sekarang lagi Jadi tenaga mencoba? ahlinya Iya, bidang media. bagus lah, maksudnya kan. Jadi ngikut gitu. Mbak Vena, kita nggak pernah tahu besok atau minggu depan atau kapanpun itu hal buruk akan terjadi, tapi semoga tidak. Ya. Pesan yang mungkin nanti bisa disampaikan kepada Verrel jika hari buruk itu kembali datang, apa yang disampaikan sebagai sebuah pengingat? Aku rasa nggak ada hari buruk ya. Selama kita insya Allah kita niatnya benar sebagai pemimpin ya, sebagai DPR itu kan pemimpin ya. Nggak ada hari buruk ya, Nggak Mas, ada ya. hari buruk. Yang Nggak ada hari kalau baik. kita bisa istiqomah. Istiqomah itu kan konsisten. Betul. Istiqomah aja. Istiqomah jadi anggota DPR RI yang amanah fatona. Seperti apa? Dia pinter kok, dia tahu. Buktinya dia cara ngomong aja. Mungkin aku masih dulu terlalu nggak kayak anggota DPR ya ngomongnya. Dia kan udah berubah banget dari artis menjadi seorang politisi yang public speakingnya mungkin lebih bagus daripada aku gitu. Jadi buat aku pokoknya terus aja berjalan sesuai dengan cita-cita kamu, ingin berkontribusi buat negara ini. Ya udah selebihnya nggak ada hari buruk, hari baik. Tapi yang paling penting hati-hati sama tenaga ahli, siapapun itu, ASPRI, makanya harus ada surat integritas. Itu pun hanya selembar kertas. Intinya kamu harus cek sendiri. Benar nggak programnya before after? Benar, kita nggak pernah percaya orangnya, kita nggak pernah tahu. Betul. Mbak Vena memention itu berkali-kali, jadi memang harus benar-benar Ya, karena aku tahu di sana 9 percayaan tahun. intinya. Iya, tapi kalau pemimpinnya kayak anggota DPR-nya rajin, insya Allah TA-nya semua rajin. Kalau nggak rajin dia keluarin aja. Toh kita punya hak kok. Oke. Rasanya ini sebuah pesan bukan hanya untuk Verrel tapi semua anggota DPR ya. Iya. Oke, baik. Sukses buat Verrel Bramasta.
Kita tahu bahwa kasih. cobaan pasti datang silih berganti, Iya. tapi itu akan menguatkan kita. Betul. Kalau ada waktu mampir ke sini dong Mas Vera. Ya udah lama lo nggak sini ya. Nanti, Iya. nanti dibilang Terakhir nggak kapan kerja sih, Dek? lagi. Kenapa? Nanti dibilang nggak kerja lagi. Nggak kan? dong. Kan pagi-pagi kita kan. Bentar aja. Ya sebentar doang ya. Oke, baik buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat kabar dari Fania. Kemarin kabarnya ikutan lomba nyanyi ya? Iya, alhamdulillah. Meskipun nggak menang 2 kali, tapi katanya suaranya cukup punya ini apa timber. Tinggal Iya, iya. dia memang agak males latihan. Jadi kemarin tuh lomba nyanyi 2 kali itu nggak pernah latihan. Jadi Oke, that's why boleh nggak kita lihat menang. dulu ya Mbak Fena ya? Boleh. Ini Fania. Oke lah. Ngeliat Fania di atas panggung nyanyi, mamanya tuh deg-degan gak sih ngeliat anaknya perform gitu? Aku tuh nangis. Why? Karena aku kan dari dia 1,8 kilo ya. Kecil banget gitu. Aku ngedein sendiri. Pinter banget. Cuma ada rasa suka nyepelein gitu. Mentang-mentang suaranya bagus nggak mau latihan. Aku aja yang suaranya jelek gitu latihan. Aku suka marah sama dia. Fania, kamu tuh bisa jadi, kan dia suka banget sama Ariana Grande. Oke. Oh. Dia suka banget sama Jennie yang Blackpink itu. Iya, iya. Jadi kalau kamu mau jadi someone, kamu harus effort gitu. Iya, iya, iya. Ya segitu nggak latihan. Tapi bagus ya, segitu mah oke tuh untuk usia Fania mah. Tapi mestinya latihan. Iya, iya, iya. Nyanyi ke sini dong Fania. Itu tadi kita bercerita tentang anak-anak dari seorang Vena Melinda yang membawa kebahagiaan. Tapi berikutnya kali ini kita mengajak seorang Vena Melinda bermain dalam Ambiar, Ambiar, tapi bahagia. Let's go, Mami. Kita ada beberapa kartu. Kartu Ambiar ataupun bahagia silakan diambil satu persatu. Kita mulai dari Ambiar terlebih dahulu, dibaca kemudian dijawab sesuai dengan isi hati. Dari Ambiar. Ini ya. Ya. Apa keputusan yang waktu itu terasa benar tapi sekarang kamu tahu itu menyakiti dirimu? Apa kira-kira Mbak Vena? Perkawinan kedua kali ya. It's okay. Oh my That's God, life. Sofa ini menjadi saksi loh ya. Oke, baik. Berikutnya satu lagi. Apa hal sederhana yang membuat kamu percaya bahwa hidup ternyata nggak selalu kejam? Ya, adanya Fania ya. Adanya Fania, khususnya Feral, Atala, dengan segala prestasi mereka ya sederhana sih. Tapi aku sebagai seorang ibu kayak hatiku penuh aja. Meskipun nggak ada pasangan, tapi keberadaan anak-anak tuh udah mengisi semua Betul. hatiku aja gitu. Oh, itu kekayaan yang paling luar ya. biasa. Iya, satu lagi Luar Kak. biasa. Ya. Momen apa yang diam-diam masih kamu simpan karena terlalu sakit untuk diceritakan? Perkawinan Kawinan kedua, mau disebut lagi? Enggak, udah. Apa dong? Kan udah lewat. Lalu apa? Apa ya? Jadi apa Kak? Ya waktu itu sempat jauh dari anak-anak aja seperti yang aku bilang. Berapa tahun ya waktu itu? 3 tahun, 3 tahun. Akhirnya tiba-tiba Allah kasih aku Fania. Jadi yang tadinya aku udah pesakitan tuh jauh dari Feral sama Atala. Kembali tegar. Itu sih. Ya itu. Intinya kita akan kembali didekatkan dengan orang-orang yang memang akan selalu hadir untuk kita karena tujuannya satu, hati yang penuh. Hati yang penuh. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Sobat Ambiar. Ya. Ini ya kalau ngomongin bintang tamu kita berikutnya, ini kita tahu kemarin kan baru saja ditinggal sang istri tercinta, ya kan, dan ini nggak mudah juga. Tapi sampai dengan sekarang cobaan ada aja gitu ya. Sedih. Bener. Dan kemarin ini kita tahu kabar bahwa sebetulnya besok tuh sudah harus ada sidang ahli waris. Ya. Ya. Yang melibatkan sang putri dari almarhumah. Ya. Tapi sang putri kemarin kabarnya tidak ada di rumah karena pergi entah kemana. Oh. Mari kita pengen tahu kabarnya. Ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan suami dari almarhumah Po Alfa. Ini dia Aji Darmaji atau Bang Idul. Selamat pagi. Sini, Bang. Bang Haji sehat?
Alhamdulillah. Bang Haji gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah udah bisa move on walaupun masih sedikit agak-agak masih menata untuk hidup ke depan untuk anak-anak. Iya, iya. Bang Haji kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Shirley nggak ada di rumah. Udah berapa lama Shirley keluar dari rumah? Jalan seminggu. Udah seminggu. Iya 1 minggu. Tapi udah ada kabar sih. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ada Udah ada kabar kabar, ya. Seminggu. Ini mau bilang kabur kok nggak enak ya. Tapi sempat nggak ada kabar sebetulnya ya. Iya. Oke. Padahal besok sidang ahli waris ya. Betul. Kita mau kasih lihat Shirley tidak ada kabar beberapa hari. Ini dia. Silakan. Geger, geger, geger. Kabar mengejutkan datang dari keluarga mendiang komedian Po Alpa. Di tengah proses hukum penetapan ahli waris yang sedang berjalan, putri kandung almarhumah, Shirley, dikabarkan menghilang tanpa jejak. Hal ini diungkapkan langsung oleh suami Po Alpa, Aji Darmaji, atau yang akrab disapa Idung. Kejadian ini terungkap saat Aji menghadiri sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aduh, kok bisa sih Bang Idung? Bener gak sih hilangnya Shirley ada kaitannya dengan sidang ahli waris? Bener gak kabarnya Shirley belum pulang sampai sekarang? Aduh, penasaran deh. Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Oke, Bang Idung. Bang Idung tuh menemukan fakta bahwa Shirley nggak ada di rumah itu gimana awal mulanya? Biasa kan aktivitas kuliah tuh suka salim, pamit gitu kan. Tiba-tiba pas kita pulang agak sore kok belum balik. Sampai jam 9 malam. Sampai nanya ke temennya sampai saat ini. Sampai saat ini tapi udah ada kabar kayak gitu. Abi, aku baik-baik saja gitu. Oke, di tanggal... Maksudnya dipegangin handphone kan ya, Bang? Pegang, cuman kalau kita balas tuh checklist 1. Oke, di tanggal berapa dia meninggalkan rumah untuk bilangnya untuk pergi kuliah? Waktu Pas itu? mau sidang itu aja. Hari apa kalau masih ingat? Hari apa dan tanggal berapa? Kamis. Kamis minggu lalu. Iya, Kamis minggu lalu. Kamis minggu lalu terakhir meninggalkan rumah. Iya. Kemudian tidak ada kabar. Iya. Di WhatsApp hanya centang 1. Centang 1. Telepon? Nggak aktif. Telepon nggak Tapi memanggil. Bang Idung tahu penyebabnya hilangnya dia. Belum. Karena kan belum ketemu. Makanya kan ini kan udah agak meranjak dewasa. Apa dia punya temen? Kenapa? Apa urusan hati atau gimana? Kita belum tahu kan. Biasa kan masih ada almarhum curhatnya sama almarhum. Umur berapa sih adik? 21 tahun. 21 tahun, oke. Hari Kamis meninggalkan rumah tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi. Akhirnya bisa ada kabar, bisa menghubungi itu kapan? Pas adiknya masuk rumah sakit, si kembar. Kapan itu? Hari Jumat, malam Jumat. Hari Jumatnya ngasih kabar. Hanya 1 hari dong berarti? Itu setelah Bang Idung apa? Setelah 3 hari, Konferensi pers ya? iya, Baru ngubungi. iya ngomongin. Bang, perginya kan hari Kamis, ngubunginnya hari... Adiknya kan masuk hari Jumat, malam Jumat, hari Mingguan. 3 hari, pokoknya 3 hari adiknya Oh masuk oke, rumah baik. sakit. Dia perginya hari Kamis dari rumah, hari Minggu baru Iya, ngasih ngabarin. kabar. Kemana Bang katanya? Temennya katanya. Nginep. Iya. Oh. Abang nggak nanya kenapa nggak ada kabar, kenapa nggak Udah, cuma kabarin? kan checklist. Jadi sampai sekarang belum ada jawaban lagi gitu. Tapi berusaha untuk nyari tahu temennya di mana gitu. Ya, Oke. tapi Abang sendiri punya dugaan nggak bahwa ini ada kaitannya dengan masalah itu apa? Sidang ahli waris. Ahli waris. Insya Allah enggak sih. Oke. Karena Bukan ya masalah, bukan, karena hubungannya tetap baik-baik saja sama keluarga almarhum pun baik. Baik, tapi apakah Shirley tahu bahwa di minggu ini sebelum dia meninggalkan rumah ya, apakah dia tahu di minggu ini ada agenda sidang ahli waris? Tahu, karena kan emang udah ada lawyer udah bicara. Oke. Apakah sempat berdiskusi sama abang perihal sidang ahli waris? Sudah. Iya. Kemudian dari diskusi tersebut apa responnya? Oke. Karena kan si kakak ini tahu kita menyelesaikan administrasi nih kayak gitu. Oke, dalam arti kata berkesan baik-baik saja atau abang bisa okenya- melihat bahwa sepertinya ada yang tidak baik-baik saja? Insya Allah masih baik-baik saja kayak gitu. Mungkin ini karena udah meranjak dewasa, mungkin ada suatu hal kalau tentang persidangan ahli waris tuh nggak ada masalah apapun kayak gitu. Oke. Karena udah oke semua kan. Ya. Baik. Bang, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Suami Po Alpa belum cari Shirley ke keluarga atau lapor polisi. 3 hari 3 hari. setelah hilang, Nggak bisa dihubungi juga. baru ngabarin, tapi abang Seminggu baru ngabarin. 3 hari ya katanya? 3 hari pas adiknya masuk rumah sakit 3 hari itu. 3 hari ya? Oh, Abang nggak coba cari kemana gitu, lapor Cari. polisi? Enggak, karena kan udah ada kabar.
dia baik-baik saja, nanti akan pulang kayak gitu. Mungkin lagi nenangin diri kali ya, nenangin diri, entah masih kepikiran, kan masih suka pingsan-pingsan kalau ke mamanya tuh. Takutnya masih kepikiran almarhum kayak gitu. Kita kan belum diskusi nih. Kalau memang kayak gitu kan nanti kita bisa bilangin pelan-pelan kayak gitu kan. Saya kan ngasih pengertian ke anak-anak tuh bener-bener tuh yang dia mengerti kayak gitu. Kadang-kadang kan adiknya juga si Petong tuh suka nanya, mama lagi ngapain ya di sana gitu. Jadi waduh teng aja dah. Iya, Langsung kan gimana gitu. Iya. Sebelum meninggalkan rumah tuh ada masalah nggak bang? Yang abang tahu atau mungkin ada sempat konflik sama abang? Tidak ada satu sedikit pun, karena kan malamnya kita masih makan bareng tuh. Masih pada kumpul kayak gitu. Patuh kok, anak yang patuh. Oh, anaknya patuh. Anaknya patuh, nurut. Bahkan kalau masih ada almarhum aja, mah si kakak belum balik, WA langsung, kak di mana balik? Itu 15 menit atau setengah jam langsung sampai rumah kalau saya WA kayak gitu. Jadi ini asumsi abang tuh pergi, hilang, tidak ada kabar tanpa alasan gitu? Iya. Kenapanya belum tahu kan. Kalau Shirley itu di keluarga, selain dengan almarhumah, dekatnya sama siapa bang? Sama almarhum, orangnya pendiam. Orangnya nggak banyak bicara, ngomongnya Dekatnya sama almarhum. Oh, Oke. Tapi kita dengar kabar juga ada salah satu keluarga almarhumah kakaknya almarhumah yang katanya belum dikasih tahu soal hilangnya Hilangnya Shirley Shirley. atau keponakannya. Itu Pok Banong, kakaknya almarhumah Po Alfa, katanya dia nggak tahu tuh Bang Shirley, Idung nggak ya. ngasih tahu kalau Shirley pergi meninggalkan rumah. Emang Bang Idung nggak ngobrol sama Sekarang udah keluarga? tahu. Oh, sekarang. Udah tahu. Baru ngasih tahu di hari keberapa? Di hari pas almarhum itu 100 harian. Hah? Acara kemarin. Oke, artinya berapa hari setelah Shirley hilang? 3 harian. 3 3 hari baru dikasih tahu. Oke. Saya kira juga kan di sana, karena saya kan jarang ke Ciganjur juga. Jarang ke rumah lama. Artinya memang komunikasi nggak langsung abang lakukan gitu ketika Shirley di hari pertama nggak kembali ke rumah? Ya, iya enggak. Kenapa bang? Karena saya pikir bakalan pulang kan, kayak gitu. Dan anak juga kan udah ngerti, udah tahu pintu pulang kayak gitu. Ternyata pas udah 3 hari baru saya diskusi. Kali jangan-jangan sama temennya gitu kali abang Iya. pikirannya. Tapi kalau abang hubungannya sama Po Banong ini gimana? Baik-baik aja, baik semua keluarga almarhum kok. Nggak ada masalah sedikit pun sama keluarga almarhum. Po Banong kalau sekarang komunikasi sama abang terbuka? Komunikasi. Kan anak saya juga kan bantu rawat sama Po Banong itu. Ada informasi dari Po Banong tentang Shirley nggak sekarang ini? Belum ada. Jadi Shirley katanya sudah menghubungi abang. Kalau boleh tahu apa isinya? Abi tenang, kan manggil Abi tenang aja, aku baik-baik saja lagi di rumah temen kayak gitu. Oke, itu kalimatnya. Abi Iya. tenang, Abi tenang saja, aku baik-baik saja. Aku sekarang lagi di rumah teman. kira-kira Bang Idung tahu nggak temennya yang mana maksudnya kan? Biasanya kan kalau yang nginep tuh banyak temen SMA-nya ya. Oh. Kalau temen kuliahnya paling 1-2 orang tuh yang kita kenal, tapi nggak tahu kayak gitu. Tapi Bang Idung tahu nggak kalau anak lagi deket sama seseorang mungkin kan dikenalin gitu ya, pacarnya. Pacarnya. Dari mulai masih ada almarhum, saya bilang, Kak, kalau punya temen ajak ke rumah ya, jangan di luar, ajak ke rumah. Jadi saya tuh nggak sembarang ngelepas anak ini. Iya, jadi Iya. ada nggak kira-kira? Sampai saat ini saya baik sangka sih. Ini anak kan masih polos, jadi kalau ada apa-apa saya pasti tahu kayak gitu. Temennya yang yang kayak laki-laki saya kenal semua. Ya berarti abang kenal dengan laki-laki yang sedang dekat dengan Shirley? Temen aja. Teman, oke. Abang Iya, pernah teman sempat kampus. hubungin? Udah saya tanyain. Tapi Bang, nggak tahu. kalau ini dalam waktu beberapa hari lagi belum ketemu, Abang mau apa? Mau lapor polisi? Mau coba diskusi dulu sama keluarga. Oh, sama Iya. keluarga. Iya, sama keluarga Oh, dari iya. sama keluarga. Almarhum ya. Jadi selama ini belum ada diskusi bang sama keluarga? Udah. Hasilnya Tunggu adalah? aja. Takutnya apa dia lagi nggak enak hati atau gimana ya, kita nggak tahu kan. Tiba-tiba kita lapor nanti kembali kan, cepet pulang kayak gitu. Saya berharap sih cepet kembali kan di minggu ini. Oke, kayak gitu. Bang, besok itu agenda untuk sidang ahli waris. Sementara sampai dengan hari ini Shirley masih belum ada Masih belum kabar, pulang, masih centang iya. satu, belum ngabarin lagi. Ya. Kemudian kelanjutan sidang ahli warisnya seperti Ditunda apa? Kalau atau hari bagaimana, ini Bang? nggak ada kabar. Ditunda, paling ditunda. Oh, nggak bisa ya kalau nggak ada salah satu ya? Nggak bisa. Ya, betul. Iya. Ditunda sampai kapan, Bang? Sampai kembali. Sampai kembali baru nanti kita sidang lagi. Karena Iya, kan ada iya, keperluan juga kan. Oke. Luar biasa ya. Ini kalau ngomongin Shirley ya sebetulnya kita berharap ya, namanya juga ini walaupun umur 21 tahun tapi anak-anak masih ya Iya. tetap dalam pengawasan orang tua. Kita berharap kalau memang Shirley atau teman yang sedang menyaksikan semoga bisa menghubungi Bang Idung, karena bagaimanapun ya statusnya orang tua ya. Iya. Tapi Bang Idung, mohon maaf ini untuk ngomongin ahli waris atau juga waris dari Po Alfa.
Kemudian untuk pembagiannya bersama dengan keluarga atau Pok Banung ini sudah didiskusikan? Sudah. Jadi bukan, saya jelasin lagi ya, bukan pembagian waris sebenarnya. Saya menyelesaikan administrasi yang ada kayak gitu. Jadi kayak urusan almarhum saya mau selesaikan semua. Kayak gitu. Misalnya apa, Bang? Contoh kayak urusan bank kayak gitu, urusan dan yang lain, sangkutan ataupun apa kayak gitu. Maksudnya urusan bank, maksudnya Administrasi. Administrasinya. uang almarhumah yang ada di bank gitu ya Bang? Iya bisa kayak gitu, yang kita mau iniin urusin semuanya kayak gitu. Oke, atas nama berikutnya kepada siapa? Iya. Oke. Kita kan namanya keluarga ya, suami istri waktu itu kan saya apa-apa tuh ya almarhum yang ngolah kayak gitu. Oke. Jadi sekarang sih kita mau selesain pelan-pelan kayak gitu. Baik, Bang. Abang apa yang ingin disampaikan untuk Shelly jika memang Shelly sedang menyaksikan pagi hari ini? Kalau untuk si Sherly, untuk kakak ya mudah-mudahan cepat kembali ke rumah ya. Adik-adiknya juga kangen kayak gitu kan. Biasanya kan dia kan perhatian sama adik-adiknya tuh tinggi kayak gitu. Saya berharap untuk kembali. Silakan sampaikan langsung, Bang. Untuk kakak Sherly, Abi berharap untuk kembali secepatnya. Adiknya kangen nungguin kayak gitu kan. Terus kakak juga kan kenapa gimana Abinya harus tahu kayak gitu. Yang penting ya kakak baik-baik aja kayak gitu. Udah itu aja. Bang, Shelly masih kuliah sekarang atau sudah bekerja? Kuliah. Nggak coba cari ke kampusnya? Iya. Udah ngubungin. Karena kan lagi libur. Oke. Udah beres ya UTS-nya kan kalau nggak salah. Iya. Walaupun ini ke kampus kan dia online juga. Iya. Online. Oke. Abang di rumah tinggal sama siapa aja? Saya sama anak-anak aja. Ada siapa aja? Ada Mbak, ada Sus, ada anak-anak yang bikin-bikin Iya. konten. Gitu. Oke, anak-anak masih suka nanyain mamanya? Nanya. Selalu itu. Terutama si Petong. Yang kecil. Iya. Kalau si Kembar kan belum bisa bicara. Iya. Terus apa alasannya Bang Idung ke anak-anak ketika belum pulang si Kak Sherly-nya? Alasannya kayak ke Petong. Dia kan lagi ada urusan ini Kak, kakaknya lagi ada urusan di kampusnya. Jadi keluar kota sih bilang. Iya, gitu. di telepon kok nggak bisa gitu kan namanya pas anak Iya. kecil. Saya bisa bilang nggak ada paketnya lah, sinyalnya di sana inilah. Gitu. Jadi Pokoknya lagi banyak Banyak alasan. alasan yang tapi Cari demi alasan. kebaikan ya alasan itu saya lakuin kayak gitu. Bang Idung maaf, selama Po Alpa masih ada kan, Po Alpa seorang pejuang ya, tulang punggung bagi keluarga. Kalau sekarang itu untuk bisa terus menghidupkan keluarga, nafkah, Dengan gimana Bang? Dengan usaha yang ada, dengan usaha saya yang Oh, ada, abang ada usaha. iya. Usaha Kan apa, waktu masih ada lama saya juga usaha dari belum di Kamar saya juga usaha. Pokoknya dari usaha yang ada kita punya kehidupan ya pelan-pelan kita tata gitu. Khawatirannya apa Bang sekarang? Khawatirnya anak-anak aja sih, anak-anak biar sehat, saya bisa semuanya, saya bisa pegang anak-anak. Saya kan laki-laki belum tentu bisa jadi wanita. Betul. Iya, kalau wanita udah bisa jadi laki-laki tuh hebat. Makanya saya paling salut sama wanita. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu. Tapi saya tuh masih kaku untuk jadi ibu ya. Kayak makannya saya belum ngerti kan, makannya tuh apa? Ada yang di blender, ada yang makan-makan. Tapi benar, ibu bisa jadi bapak loh. Ibu tuh bisa jadi apa aja, tapi kalau bapak nggak semuanya bisa jadi ibu, kecuali yang kayak saya, kayak ibu ini. Tapi benar Bang Idung bilang nggak semua laki-laki bisa jadi memerankan peran seorang ibu. Benar nggak Mbak Vena? Menurut Mbak Vena, bisa nggak semua laki-laki memerankan seorang ibu? Kan nggak semua. Iya. Orang lagi serius, gue pikir mau ngomong apa? Ya biar nggak terlalu tegang, kesian banget Bang Idung tegang banget. Iya benar. Ayo ngopi dulu dah, ngopi. Oke Bang Idung, kita mau pindah tempat ya. Kali ini kita mau ngajakin Bang. Ini kagak dibaca nih. Enggak, itu enggak, udah. Kesel banget gue dari tadi mau baca. Saya mau ngajakin Bang Idung Udah deh, bermain kalau dalam gitu. Ambiar dalam Ayo, Diam. Bang. Let's go. Bang Idung harus jujur kalau ditanya di kursi ini. Kalau nggak jujur, Kalau nggak jujur nanti akan ada lampu yang menimpa Bang. Jangan dong. Oke. Serem banget. Bang Idung pilih mempertahankan semua peninggalan Po Alpa apa adanya demi kenangan, atau pilih merelakan sebagian demi masa depan dan kebutuhan anak-anak? Pilih untuk meninggalkan sebagai kenangan. Pilih mempertahankan semua peninggalan Po Iya. Alpa apa adanya demi kenangan. Iya, karena tidak ada satupun yang bergeser untuk sampai saat ini. itu sedih banget. Masya Allah ya. Oke. Iyalah.
Pilih membuka hati untuk mencari pasangan baru atau fokus untuk mengurus dan membesarkan anak-anak. Fokus untuk membesarkan anak-anak. Kalau masalah jodoh urusan Allah, saya serahin. Betul. Udah deket sama orang belum, Bang? Alhamdulillah sampai saat ini belum. Pilih mengikuti semua aturan keluarga besar soal harta warisan biar nggak ribut, atau pilih memperjuangkan hak anak meski resiko hubungan keluarga renggang. Perjuangan hak anak. Walaupun renggang. Karena semuanya udah buat anak. Betul. Hidup saya pun buat anak. Betul. Gak ada alasan lagi Iya, ya? nggak ada alasan Iya, lagi. iya, betul. Oke. Itu pure nyata. Pilih melanjutkan pekerjaan Po Alpa sebagai public figure atau mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan. Untuk sesuai dengan kemampuan. Iya, setuju. Sesuai dengan Buat apa kemampuan. dipaksain ya, Bang? Iya. Betul. Maaf ya Bang, pilih dicap serakah oleh sebagian orang atau pilih kehilangan sebagian hak demi menjaga nama baik Po Alpa. Lebih baik dicap jelek sama orang, tapi saya baik. Kayak gitu. Saya berusaha untuk baik untuk keluarga dan menjaga semuanya. Iya. Masa bodoh Oh jadi orang ya, pilih kehilangan sebagian hak demi menjaga nama baik Po Alpa ya? Iya. Oke. Bang, kalau ada yang memandang Abang sebelah mata kemudian juga berpikiran negatif tentang Abang, apa yang Abang ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan orang itu sujon, saya baik sangka. Betul. Mudah-mudahan orang itu dipanjangin umurnya. Kayak gitu. Iya. Karena dosa saya berhilang kan? Berhilang, dosa ya. saya. Ketika orang sujon sama saya tetap baik sangka sama orang, kebaikan itu akan mendekati kita. Kayak gitu. Betul, iya. Abang, kita berharap semoga Shirley segera pulang Amin. dan semuanya Amin. dimudahkan. Shirley pulang sayang. Kita kembali saat lagi. Hidup yang ku jalani sama yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada otot akan geger. Berbagai macam wanita itu diciptakan semuanya cantik. Tidak Lihat. ada wanita yang jelek. Lihat. Lita itu setiap pagi. Lita itu cantik loh, sekarang makin cantik loh. Ya. Dia cantik-cantik jaga lilin. Kalau bintang tamu kita tahu nggak apa? Siapa? Cantik-cantik jaga burung. Burung siapa yang dijaga? Pernah jagain burung soalnya. Dia burung apa? Burung apa? Jangan sampai orang berpikirnya Burung jelek. kakak. Kompetisi burung. Dia ada kompetisi burung, dia jaga tiketnya, jaga burung dong namanya. Ya Oh ya kan? benar. Kamu, ya itu kan belum. Siapa tahu dia di situ sebagai pemilik. Enggak, dia jaga tiketnya. Gak apa-apa, dia jagain burung-burung kita. Jaga tiket. Hah? Memang dia. Tapi luar biasa, artinya dia punya pengalaman segudang, ya kan? Bisa Benar. sampai ada di titik sekarang, nah. Kalau itu jaga lilin, Ya. jaga tiket. Kalau Kak Dewi, Jagain jodoh orang. ya enggak lah. Coy. Sembarangan yang sekarang itu nggak ada yang punya. Ya, ini nggak ada, belum ada yang Iya. punya, Mas Hera masih belum menikah ya. Cuma Ya. luar biasanya sekarang ini dia pakai kebaya, bukan cuma di Indonesia, kebayang dia pakai go internasional. Betul. Tapi kita bangga ya. Ya udah cepetan panggil deh. Kita Siapa sih siapa? Kita Kalian. cantik banget Tita Gunawan. Bagus, iya. Tapi memang Nita Gunawan ini memang ini ya, dia dipakein apa aja plek loh. Bener loh, Iya, iya. Nita pakai kebaya, terus kamu pakai bukan di Indonesia, di luar negeri waktu itu ya? Iya. Di negara mana waktu itu pakai? Cina, Shanghai. Wow. Bikin konten sampai orang tuh terpesona ngelihat. Berarti di Shanghai jagain burung. Bukan di sana. Pakai kebaya, beda lagi. Tadi bilang? Beda lagi itu Beda ya. lagi. Nita, kami semua disini mengucapkan terima kasih. Tapi kenapa Mbak Nita mau pakai kebaya di negara orang? Apa keinginan, apa ininya, apa tujuannya? Karena kan sebelumnya memang aku udah bikin konten di negara sendiri. kita, ya sendiri. Terus waktu ke Shanghai itu memang sengaja aku mau bawa kebaya, dan itu kebaya juga aku PO. Jadi nggak, aku memang pilih-pilih untuk dibawa ke sana. Ya. Bajunya juga biar nyaman untuk Ya. jalan, karena di Cina itu kan Betul. wisatanya rame Rame sekali. sekali. Ya, Aku mau ke Dubai pakai kebaya. Beskap. Beskap. Oh ya, Best best. kalau cowok yakin. Ya, kan intermezzo aja. Sama mamanya anggota dewan. Ini dia ya, Nita Gunawan pakai kebaya di luar negeri. Lihat, malah Geger, geger, geger.
seorang artis yang terkenal karena kecantikannya, yaitu Nita Gunawan. Akhir-akhir ini menarik perhatian warganet, pasalnya ia sering membagikan konten public reaction saat mengenakan kebaya. Gak cuma di Indonesia lah Sobat Ambyar, ia juga bikin bule-bule terkesima. Nih, lihat deh. Jadi pengen bikin konten kayak gitu juga deh. Siapa tahu orang-orang juga ikut terpesona sama aku. Emang ya pakaian tradisional Indonesia bikin orang nambah cakep dan mempesona. Tapi cantik-cantik begitu masih banyak netizen yang nyinyir loh Sobat Ambyar. Gimana sih tanggapannya? Cus ceritain hanya di pagi-pagi Ambyar. Geger. Cantik banget. Itu tuh memang niat pengen bikin konten di sana untuk memperkenalkan kebaya. Baju tradisional Indonesia. Atau memang lagi ada acara di sana kebetulan pakai kebaya atau gimana? Kemarin ke Shanghai itu memang aku ada keperluan pribadi dan sengaja bikin konten kebaya itu memang dari Indonesia, aku mempersiapkan Kak gitu. Dan sebenarnya konten yang pokoknya itu bukan yang jalan itu, tapi yang wawancara. Wawancarain Wisata di sana, dan itu kan Cina ya Kak. Cina itu semuanya orangnya itu bodo amat. Cuek. Kamu mau pakai apa, mau apa, dia nggak I don't care lah, nggak peduli. Nah, itu konten itu susah sekali untuk wawancara sama orang di China. Selain mereka itu nggak bisa bahasa Inggris, mereka juga nggak logat Mandarinnya itu juga beda-beda banget, banyak sekali gitu. Nah, kebetulan tim aku memang bisa Mandarin, makanya langsung ditranslate ke Mandarin aja. Oke, pertanyaannya tuh apa yang kamu berikan untuk mereka? Ya. Lihat outfit ini kira-kira dari negara mana? itu jawaban mereka. Ke rata-rata itu Thailand, Vietnam, bahkan ada yang bilang juga ada dari Australia dan lain sebagainya. Banyak sekali. Gak ada yang sebut Indonesia. Mohon maaf belum ada. Oh ya. Iya. Oh, sedihnya. Mohon maaf belum ada. Ya udah deh, berarti kalau gitu kita nyanyi dangdutan ginian deh. Luar negeri ya. Di luar negeri biar tahu. Boleh, yuk kita berempat nanti pakai kebaya yuk. Maaf jangan ajak saya. Masa saya pakai kebaya? Ini budaya Indonesia warisan leluhur. Saya beskap jangan kebaya dong. Paham, kita kan biar ini aja. Iya ya. Ini kita mau lihat dulu kontennya ya. Di luar negeri banyak yang nggak tahu kebaya tapi sedih loh sebenarnya. Gitu ya. Iya. Iya, Kita masa lihat. sih ya Kebetulan Allah. mungkin ya ini dia. Ketika kamu di luar negeri ya, itu apa kontennya? Sebenarnya itu konten, bener-bener konten aku. Oh, itu bukan di luar negeri, itu luar nagrek kayaknya ya. Pinggir jalan itu. Itu ada di Indonesia, Jakarta. Oh, iya. boleh begitu Itu Ria. yang ada di Indonesia, Kita support Jakarta. orang mau. Ada tukang gorengan itu bener ya? Iya. Nah, itu Indonesia Jakarta kan tadi udah dijelasin. Yang Cinanya mana? Nanti kita lihat ya, tapi itu Ya. ngapain ceritanya? Jadi ceritanya itu dulu aku berbagi sambil pakai kebaya gitu. Aku memang suka banget untuk turun ke bawah. Karena memang di bawah itu banyak pedagang-pedagang juga dengan turun ke bawah banyak kita tahu bahwa dagangan mereka itu sepi. Bahkan sekarang itu banyak banget pedagang yang ganti, tutup. Ya. Tutup, ganti baru lagi. UMKM itu kasihan sekali. Karena kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya turun langsung. Iya. Nah, itu kan konten hanya untuk hiburan, tapi kan sela-selanya itu saya tanya, ada yang single parent, hidupin anak dua. Mbak Vena cocok buat viral nih, cocok nih sama-sama peduli nih. Turun langsung. Tapi cocok bener untuk jadi wakil rakyat maksudnya. Karena belum jadi wakil rakyat aja udah suka peduli. turun-turun Ya, gitu. udah peduli ya. Peduli, betul cocok. Untuk budaya tradisional. Gimana ya, aku suka banget sama, aku memang makan suka ngemper. Makan so ngemper. Ya, makanan emperan gitu. Itu kan lebih enak ya. Lebih enak juga. Jadi aku memang suka, kalau sama pedagang biasanya aku ngobrol, rame nggak hari ini? Biasanya sehari dapat berapa? Nah itu kan konten biasanya aku beli misalnya mie ayam misalnya ya, 3 bungkus. Aku kasih lebih banget untuk mereka. Gitu. Ya misalkan 3 bungkus, semuanya totalnya 75.000 dikasih 500.000. Gitu. Biasanya 30.000, saya kasih 300.000. Bener kan? 10 kali lipat. Itu bukan. 10 kali lipat. Coba kita tanya Perlan. Tukang kendang dibayar berapa?
Lu jawab. Ntar Ya dia dibahas nggak akan lagi. jawab, pengen digetok Om Perlan. Tapi kan maksudnya begini loh, kamu itu cantik sekali ya. Nggak takut misalnya di jalan, kan sekarang tuh catcalling, ya kan banyak ya, cewek gitu. Catcalling tuh Apa kucing di catcalling telepon. gimana? Itu catcalling nama. Catcalling itu kan cewek. Piwit, piwit. Oh ya Allah. Atau digodain. Siapa yang kayak Ya gitu? banyak kan ada aja orang di pinggir jalan. Kamu nggak takut gitu? Atau pernah dapat perlakuan? Emang ada di Cina kayak gitu? Di Di Indonesia. Indonesia. Oh, di Indonesia, oke. Jujur mungkin karena aku pakai kebaya ya, jadi mereka itu tidak ada Respect. sama sekali. Gak ada kayak gitu kali, Ada, Mas kan? Rian. Ada, kadang ada. Kamu lihat di mana siapa cewek yang digituin? Banyak loh. Ya lihat-lihat dulu kali sekarang. Ya kalau mereka malu mah nggak berani lah. Takut mereka malu. Nggak ada sih kak, Respect ya. respect ya. Ah, oke. Bahkan kadang-kadang itu mereka, kak sini dijagain. Biasanya karena aku juga selain borong makanan gitu, biasanya aku bagi-bagi ke tukang parkir, terus bapak yang nyapu jalan. Makanya kan kadang di konten aku tuh komennya selalu ngomong, kak itu makanannya dikasih siapa? Biasanya memang nggak aku bawa pulang, aku bagi-bagi juga. Bagi-bagi. Oh. Dan kebetulan setiap Jumat juga aku bagi-bagi makanan. Ah. Jumat berkah namanya, sama teman-teman kita ngumpulin dana banget untuk ya. dibagi-bagiin. Oke. Gitu. Itu udah lama. Mbak Nita melakukan hal seperti ini udah lama. Udah 1,5 tahun. Oh. Berkah terus ya. Nita, kita mau kasih lihat ya komentar dari netizen melihat kamu dengan konten kamu menggunakan kebaya. Astagfirullahaladzim, maaf ya Mbak Nita ya. Caper banget sih Mbak, biar apa sih begitu? Gak usah ngerasa paling cantik deh sis, padahal mukanya biasa aja. Astagfirullahaladzim, kok kamu baca sih komentar kayak begitu, King Nasar? Kan sudah dibaca. Terus Dibaca itu, nggak udah tuh apa? Reaksi penonton, dini. maksudnya gimana itu? Reaksinya gimana sih, King, maksudnya itu? Ya reaksinya gini gitu. Enggak, itu ada kayak model patung tuh maksudnya apa? Ya enggak, mohon maaf ya maksudnya. Iya. Oh. Nggak, maksudnya jangan merasa paling cantik. Memang cantik. Emang cantik kebetulan. Masalahnya di Iya, mana? benar, perempuan Cantik pakai suka baju bagi-bagi. Lu apa? Yang komen tuh sambil rebahan loh, sambil ngapa-ngapain Iya. gitu. Nita tapi Ngaruh nggak Mbak Nita dengan komentar orang begitu? Kalau aku bisa jawab sih, semua perempuan itu kan cantik ya. Cuman Betul. punya versi masing-masing. Relatif juga mungkin bagi beberapa orang melihat saya biasa. Bagi beberapa orang melihat kita juga cantik. Iya. Perempuan tetap cantik. Kalau perempuan ganteng itu nggak ada. Iya. Pastinya. Tuh. Memang perempuan di mana-mana cantik, woi. Dimana cantik. Laki mah ganteng. Daripada ngeributin kenapa berkebaya, kenapa ini, kita harusnya saling support aja. Iya, betul. Siapa tahu kebaya itu bisa go internasional. Dan kalau aku bilang ya, banyak konten kreator atau kalau bisa banyak video-video kreator pakai kebaya itu malah bagus. Berarti Mbak Nita ini termasuk yang cinta Indonesia ya? Bener. Sangat cinta Indonesia banget gitu. Tapi sedih kan yang kayak tadi aja orang nggak ada yang tahu bahwa kebaya itu berasal dari Indonesia. Belum Kak, jujur. Rencana kira-kira mau ke negara mana lagi untuk memperkenalkan kebaya? Aku tanggal 24 itu mau ke Swiss dan aku udah bikin kebaya karena di sana itu suhunya minus 15 sampai minus 5. itu kebayanya gimana di sana? Kebaya pakai bulu wool apa bagaimana? Enggak, aku kebayanya custom, yaitu dari bludru, dalamnya aku kasih kayak bulu-bulu biar Anget, agak anget lah lumayan ya. Ini kan Iya. pakai long john juga. Jadi- Karena kalau begini banget sih, habis di kop nanti pulangnya langsung. Dikerok segala macam. Nita, Bener. sukses ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, amin. Daripada kita mikirin komentar-komentar orang, Iya. mending kakak ke pinggir dulu deh, geser deh kak. Ini Teman ada kita seorang mau ibu jualan muda, dulu ibu kak. muda cantik ya, ibu muda cantik kita akan hadirkan. Kuco Markuco. Ini soalnya untuk menjadi seorang ibu muda juga nggak mudah ya. Apalagi pekerjaan rumah banyak, kemudian juga tantangan banyak, ngurusin anak segala macem. Belum lagi kalau misalnya suami pulangnya malam terus ya Sobat Ambiar. Kita pengen cari tahu nih kesibukan ibu muda berikut ini. Tantangannya itu apa? Selamat pagi untuk Sobat Ambiar, ibu muda yang sedang menyaksikan, yang sekarang lagi nyiapin sarapan buat anak-anaknya atau juga buat suaminya. Terus lepas ini harus nyetrika, harus beres-beres rumah. Nanti kita akan cari tahu seperti apa sulitnya dan juga solusinya. Tapi kita mau kasih lihat dulu. Ini masih ngomongin soal Nita Gunawan. Katanya Nita Gunawan ini sempat berantem sama ibunya. Seperti apa kita lihat? Ya kan saya bilang dulu, oh belum kak, ternyata baik lagi. Kenapa sih? Oke, Nita Kok bisa Gunawan ada- sempat berantem sama ibunya. Kak, Boleh kamu- sebentar. Aku di Kak, sini belum nih. selesai kak. ternyata.
Lu ngapain lagi lu pindah-pindah? Gak kirain kan udah mau jualan. Tahu lu pindah-pindah ngapain sih lu pindah-pindah? Lanjut Apa Kak. berantem sama ibunya? Dulu sempat ada cekcok lah gitu. Cekcok, jadi aku berantem dan aku kabur dari rumah lebih tepatnya. Tapi sekarang udah baik-baik aja, Kak. Oh, baik sekali. Nih, anak perempuan kabur dari rumah biasanya karena kenapa? Ini Bang Idung soalnya Shirley lagi nggak ada di rumah nih anaknya. Kalau itu aku memang aku tuh suka kerja, Kak. Sebentar Shirley, kita lihat dulu yang satu ini ya. Cerita Jadi itu yang membuat hubungannya nggak baik kamu sama Mama. Jadi mungkin nyokap itu dulu mungkin trauma karena dadakan ditinggal seorang suami, tulang punggung. Jadi aku cukup bandel juga sih dulu waktu sekolah gitu. Jadi dipikir papa meninggal karena aku, terus berantem, aku keluar dari rumah. Dan itu nggak keluar jauh, ngekosnya ada di deket-deket situ. Berapa lama kamu nggak pulang? Kurang lebih antara 3 bulan. Lama loh. Dan itu aku kerja sendiri, jaga tiketing kicau mania. Jadi sekolah sambil Apa tiketing apa? lomba burung kicau. Tuh, jaga burung makanya aku bilang. Jaga burung, betul. Terus? Nah, untuk hidupin Ya, sendiri. untuk kehidupan sehari-hari. Ya, sekolah. Tapi masih sekolah. Terus akhirnya nyokap itu nyamperin, ngajak pulang. Nggak, akhirnya sampai sekarang pulang. Oh, kenapa? Oh iya. Shirley, Shirley lagi, Nita. Shirley anaknya Bang Idung lagi nggak pulang-pulang. Coba kamu mau kasih saran apa sebagai anak perempuan? Saran ngajakin suruh jagain burung. Sebagai anak perempuan yang pernah nggak pulang-pulang, mau kasih saran apa untuk Bang Idung, papanya Shirley? Iya. Aduh, Jangan disuruh jaga tiket dulu ya, jangan ya. Kasih saran apa? Kayaknya aku nggak berhak di sini, cuman mungkin anak perempuan tuh biasanya kan agak sedikit manja, cari perhatian. Itu pun karena memang aku lakukan. Iya. Di kasus aku ya, pengennya tuh disamperin, diajak pulang. Disamperin. Karena anak-anak seusia itu kan diajak masih gengsi untuk pulang sendiri. Jadi nunggu aja orang tuanya nyamperin. Betul. Jangan kan gitu. Dulu aku waktu gadis juga gitu. Waktu masih deketin Aku kalau gadis. ngambek aku kabur. Tapi nggak ada yang mau nyari. Karena butuh balik lagi deh. Ya, mungkin yang satu ini bakal nyariin kamu. Tapi kan, jangan. mau jualan kan? Seperti janji aku tadi Sobat Ambiar ya, kita punya seorang ibu muda ya, dia akan kasih tahu sama kita apa solusi dari tantangan-tantangan ibu muda di rumah dengan segala macam kesibukannya. Siapakah dia? Selamat pagi, cantik banget. Apa kabar? Sehat? Silakan duduk boleh. Apa kabar? Gimana? Ih cantik banget sebagai seorang ibu muda, sehat ya? Sehat. Ada di rumah aman? Ya, jadi ibu itu kan asik banget ya. Asik ya? Tapi rasanya 24 jam tuh sibuk gitu. Baru aja nih anak udah tidur, tapi di rumah masih harus mikirin cucian, masak, kerjaan. Waduh, ternyata repot sekali ya. Aku nggak bisa bayangin ya, harus multitasking. Aku bayangin aja, dengerinnya aja udah capek banget. Pemirsa, bagaimana dengan Anda yang mengerjakan sama seperti bintang tamu saya ini? Hah? Pusing ya? Ya, dikit lah. Dan yang bikin tambah repot ya, kadang kalau aku belum sempet bersih-bersih kamar mandi dan dapur, tiba-tiba ada kecoa gitu. Aduh, kecoa. Udah gitu ya. Yang paling bikin ngeselin lagi nih, anak baru aja tidur siang, nyamuk baru lewat 1, bangun dia. Aduh, udah ada kecoa, apalagi kecoanya terbang lagi. Wah, aku bisa kabur ya. Ini pas banget nih, tapi tenang buat kamu dan juga mungkin untuk ibu-ibu muda yang sedang menyaksikan. Aku punya solusi yang paling praktis, bunuh kecoa-kecoa bandel dan juga nyamuk yang ganggu. Waduh, aku butuh banget tuh Kak, solusi yang praktis. Soalnya aku perlu banget bikin rumah jadi nyaman dan aman dari kecoa dan juga nyamuk. Biar anak aku juga happy dan aku juga tenang. Tenang, di sini sudah ada Baygon. Ini dia, pemirsa ya, solusi paling tepat biar nggak repot perang sama kecoa dan juga nyamuk. Efektif basmi kecoa-kecoa dan juga nyamuk langsung mati. Caranya juga tinggal semprotin aja ya. Makanya aku selalu stok Baygon di rumah. Termasuk Anda juga dong pasti stok Baygon di rumah pemirsa.
Harus nikah. Ini Baygon juga bisa kasih perlindungan 24 jam. Kalau kamu semprotkan di ruangan dan tutup 15 sampai 20 menit dulu. Tapi ingat ya, ruangannya harus kosong dulu dan jangan ada orang, Kak. Oke, aku setuju sama kamu. Baik, terima kasih banyak ya sudah mau bercerita, sharing sama kita. Kalau hidup udah sibuk, jangan bikin repot. Lawan kecoa dan juga nyamuk, pakai Baygon aja. Kita akan balik saat lagi. Hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Baru-baru ini sosial media dihebohkan dengan bocah laki-laki yang bikin warganet jatuh cinta, Lionel Abraham Gunawan. Namanya mendadak jadi sorotan warganet karena visualnya disebut-sebut mirip artis Korea yang bikin netizen salah fokus. Aduh, ada Lionel masih kecil udah bikin warganet kelopak-kelopak aja, Sobat Ambyar. Gimana sih cerita awal Lionel bisa terjun ke dunia model? Bener gak sih kabarnya Lionel sampai jadi rebutan agensi di Korea Selatan? Susah kita tanya langsung hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Di Pagi-Pagi Ambyar ini dia sang model Lionel cilik. Abraham, Mami Dewi dan Papi Wendy, selamat datang. Selamat pagi. Lionel Abraham dan kedua orang tuanya. Ih, cakep banget Lionel. Lionel ya. Lionel, nama maminya Mami Dewi. Iya, Hai Mami Dewi. Hai. Lionel 8 tahun. Iya, Kelas berapa kamu Lionel? kelas 3. Kelas 3. Lionel, Papi, Mami kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Model cilik yang go internasional. Lionel, kamu katanya ada keturunan Korea gitu, betul? Oh, enggak ada. Maminya orang mana, Mami Dewi? Orang Jember ya, Mami Dewi ya? Mami Dewi Persik ya. Mami Dewi orang mana? Saya dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Mana Pontianak, Mams? Lebih daerahnya lagi. Singkawang. Lebih daerahnya lagi. Cing. Di Nangapino. Oh. Kalau Sintang kali. Sintang. Iya, kalau pastinya. Kalau papinya? Jakarta. Jakarta. Oh, jadi nggak ada keturunan Korea sama sekali. Ada. Tapi banyak yang nyangka Lionel ini Kira anak orang Korea. Opa junior katanya ya. Awal mulanya Lionel itu gimana Mami Dewi bisa terjun menjadi seorang model? Jadi gini, Mami Dewi. Mami Dewi. Beda Dewi. oh beda. Oh ya. Kalau Lionel awal mulanya sih dari hobi sih. Hobinya saya. Hobi Mami. Hobi maminya suka fotoin anak-anak. Oke. Nah pas lihat dia, ternyata dia fotogenik juga nih gitu. Jadi aku rasa ya udahlah aku coba masukin dia ke dunia modeling gitu. Kebetulan ada lewat di Instagram, ada lewat agensi modeling. Ya udah saya coba mendaftarkan dia. Agensinya katanya Eli Sugigi ya? Model ya, bukan penonton bayaran. Masukin ke agensi, responnya apa? Pas awal kita trial dulu, nggak langsung jadinya. Pas kita trial, pertama kali datang kita coba trial, tiba-tiba malah langsung ditawarin untuk masuk S-Mode gitu. Oh, kata siapa? Yang Eli Sugigi. Terus saya nanya kata siapa kan? Kata siapa Mami? sama yang punya agensinya. Yang punya agensi. Oh. Yang punya agensi itu menawarkan untuk masuk S-Mode itu. Iya. Mau anaknya? Nggak dikasih foto. Atau dipaksa sama mama? Ya, Lionel emang suka happy jadi model? Iya, Happy? Happy. Paling suka di foto atau jalan di atas catwalk? foto. Oh foto, paling suka jadi foto. Kamu nanti mau jadi Jungkook pasti ya nanti ya Jungkook. Tahu kamu penyanyi Tahu. Korea tahu kan? Tahu ya. Kamu mirip dia loh nanti Jongkok gedenya. gini Ki. Itu Jongkok. Belajar pose. Jongkok tuh kalau badan begini nih. Bengkok.
Terima kasih ya Rian. Maaf ya Lionel. Lionel belajar pose gaya gitu dari siapa? Dari papa. Dari siapa sayang? Mama. Dari tempat belajar. Dari tempat belajar. Belajar. Tapi Lionel, ada pepatah Jepang yang bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahasa Indonesia itu Mama juga suka pose-pose Mama. Mama sama Dedi. Bisa jadi kamu itu jago pose karena papanya. Coba pose papanya boleh saya lihat? Papanya sama anaknya Lionel boleh? Kita minta papanya pose dulu. Papa pose model. udah pose bapaknya. Papanya pose model. Anaknya coba kamu pose model. Gini. Memang lebih baik anaknya ya. Lucu ya lesung pipinya 2. Ya, pasti kamu nanti Udah gedenya gitu ada apa kayak namanya? bintang-bintang Korea. Ada ininya apa sih? Belahan dagu. Belahan dagu. Dagunya belah. Operasi ya. di mana? Nggak operasi. Oh nggak operasi asli Operasi ya? dong, Ang. Oh Jangan emangnya ya, kayak sayang. Om itu ya operasi ya? Oh. Jangan diikutin, kamu udah ganteng. Udah kau gini aja gedenya tambah ganteng pasti udah. Jangan ikutin yang operasi-operasi nggak usah. Dua-duanya dong lesung pipi sama Laki ada kok, ini. ya jangan. Kalau perempuan dioperasi oke, laki dioperasi model laki apa? Jangan ya. Untung Om Karen lagi izin ya. Papinya ngelihat Lionel nih gimana jadi seorang model go internasional tuh gimana? Ya cukup bangga ya. Kok cukup sih Pak? Bangga lah, bangga. Bangga dong Pak. Ya bangga sih, apalagi sempat kan kita ke Korea dan dia kan juara 1 mewakili Indonesia. Kita lihat dulu ya. Mana tuh lihat di Indonesia dan sampai akhirnya di Asia juga waktu di Korea ya. Coba kita lihat. Ibu bagus sekali, luar biasa. Kamu hebat loh, Lionel. Kamu mirip Om, suka pakai selendang di belakang. Ya, lanjutkan pakai ronce saya. Aku juara di mana, Mama? Lionel, gimana perasaannya jadi pemenang? Senang. Senang pasti ya. Juara berapa itu? Juara 1. Juara 1 di Korea. Korea? Ya. Kamu bisa bahasa Korea? Bisa. Annyeonghaseyo. Mami itu juara 1 di Korea? Iya, sayanya. Mami. Anaknya? Iya. Luar biasa loh, Korea kan banyak anak yang cakep-cakep juga. Lawan 27 negara. 27 negara juara 1. Wakili Indonesia. Winnernya cuma 1 yang dipilih. Winnernya cuma 1 dan itu adalah Lionel. Iya. Kamu waktu jalan di atas catwalk gitu mewakili Indonesia di Korea, deg-degan gak Lionel? Enggak. Enggak deg-degan. Hebat. Apa perasaan kamu waktu jalan di atas catwalk? Ya seneng banget. Bukan kamu ya? Deg-degan, enggak deg-degan. Jadi perasaan kamu apa waktu itu? Senang. Senang, jadi selalu happy bawaannya ya. Sambil gak kibas-kibas. Sebentar. Papa mamanya perasaan nggak ada ininya ya? Iya. Belahan dagunya. Ada sedikit. Ada ketutup Cuman lemak. mungkin kalau Lemak kata maminya. Bener. Ini pose-posenya dari Lionel. Ih, bagus banget. Sedari kecil ini namanya tuh talent berarti ya. Memang pemberian dari Tuhan, gak semua anak kan bisa berani Gift untuk berpose. ya. Talentnya gimana? Talent. Oh, luar biasa. Emang kalau Lionel cita-citanya apa sih? Jadi model. Oh memang pengen Memang jadi model. Ya. Gak kepingin jadi penyanyi. Tapi kamu nggak apa-apa kalau nanti suatu saat kayak masih kecil ya. Tapi nanti kalau udah dewasa kan pasti Kayak Om Nasar naik Riji. mau jadi boy band atau kamu pengen jadi penyanyi K-pop. Oke. Atau mau jadi tukang kendang, siapa tahu ya. Senang. Lionel kita mau kasih lihat sama Sobat Siapa? Dia Ambiar nggak yang salah lagi apa-apa nonton loh. ya. Ini foto-foto Lionel waktu lagi photoshoot. Kita kasih lihat dulu ya. Ini dia. Kalau photoshoot itu kan waktunya panjang ya. Dia mudian gak Mami? Tapi anak umur segini kan wajar ya. Iya jaga moodnya ya. Susah loh. Selama ini sih dia fun-fun aja karena kadang foto sama teman kan ya sambil main sih. Atau enggak dia main Roblox atau enggak kadang-kadang kita selipin dia ya kasih cemilan, makanan. Tapi dia memang bukan anak yang mudian. So far kalau untuk pekerjaan kalau untuk Profesional. modeling dia profesional. Hebat. Lionel uangnya dapat dibuat Lionel apa dikasih mama papa? Dibuat. Dibuat Lionel. Buat Buat Lionel. Buat beli apa aja? Lionel masih
Ditabung. Ditabung. Oh, ditabung. Biar Jangan dicubitin pegang. papa dari belakang. Lu jangan bongkar dong. Kan ketahuan sama orang bapaknya nyubitin. Belum pegang secara langsung. Nggak boleh, masih Ya, kecil masih ya. kecil. Papi dengan jadwalnya Lionel sebagai seorang fotomodel, ya ini kan ibaratnya kita masih bilangnya hobi ya, karena kan masih sekolah. Masih kecil, Untuk ya. menyesuaikan jadwal sekolahnya gimana? Ya kebetulan sih ada rencana mau homeschooling karena Oke. semenjak kita pulang dari Korea, schedule-nya cukup padat sih. Jadi seminggu bisa 4 kali photoshoot. Wow. Jadi Baju anak-anak ya. baju anak-anak. Tapi memang kayaknya mami, memang dari kecil juga mami tipikal yang fashionable ya mami ya. Senang sama dunia entertainment Ya mami. betul. Dulu mami apa? Senangnya apa? Nyanyi atau foto model juga atau? Nyanyi, foto model. Maaf, Mami ini Mami Dewi. Mami ini, mohon maaf Mami Dewi Persik. Sebelumnya aku pernah jadi model juga. Oh, pantes. Karena kelihatan maminya. Dewi, Dewi. Apa Mas Rian? Maaf ya. Memanggil anaknya kok nyebut mamanya. Lionel boleh dong sama kita kasih lihat untuk catwalk di sini boleh ya izin Kasih contoh catwalk yang bagus sama gayanya. Oke, ya, jangan lupa. kalau nggak Lionel kalau nggak pose ala-ala lagi foto shoot saya yang jadi model coba sih. Aku jadi kameramennya ya. kamu kasih lihat posenya seperti apa? Saya mau yang ini aja. Ya. Sini sayang ya. Oke, kamera rolling. Rolling. Bang, kebalik kameranya. Rolling action. Ya, ya bagus. Gaya lagi. Ya, senyum sayang sedikit. Bang. Ya, bagus. Gaya coolnya mana gaya cool? Pose sedikit lagi, bagus ya. Oh wow, ya, bagus. Tengkurap sayang, tengkurap. Tengkurap, terlentang, tengkurap. Ya. Mana gaya lainnya? Gaya lain, Leon. Buka bajunya, jaketnya, buka. Ya, oh. Ini memang ganteng dari lahir. Iya. Kalau foto langsung diupload. Betul. Kayak teman kita, foto diedit berkali-kali. Ya, oke baik silakan. Lucunya pilih Lionel. Lionel Abraham Gunawan. Ini saking pesonanya membius kita semua, bukan cuma orang Indonesia aja lah, orang Korea bahkan agensi Korea tertarik sama Lionel. Lionel Abraham Gunawan, anak Nita Gunawan, model cilik Indonesia. Woi, Ada Gunawan. Model cilik Indonesia yang diincar agensi Korea. betul. Hebat kamu, Ya kan udah juara 1 di Korea. hebat kamu. Mami, kalau ditawarin main drakor, perannya jadi anak, di kontrak di sana, Mami kasih nggak sama Papi? Masih memikirkannya sih. Gak apa-apa, Mami. Karena masih terlalu kecil satu. Dan kita kendalanya bahasanya kan. Nah, kan pasti ada yang Itu dampingin. juga ada translator, tapi Mami maksudnya tawaran dari agensi Korea itu memang apakah harus tinggal di Korea atau dia hanya agensi di sana nanti bisa Pulang pergi. atau gimana? Ini agensi yang menawarkan itu ada beberapa. Wih, Jadi ada yang agensi yang dari bidang musik, ada K-pop, ada dari foto model, ada dari kayak artis juga ada. Kalau yang bidang musik tuh mesti gimana? Bidang musik ya seperti K-pop idol. Udah ada bagus, Mam, ambil, Mam. Dulu ya. oke. Mam, ambilin job semua, ambil, Mam. Masih kecil. Masih Loh, kecil. sekarang gini, dia sekolah, dia bisa pindah, sekolahnya bisa. Kapan lagi jadi main drakor? Ayo. Iya, berarti Yang harus berat di buat sana. Mami Dewi itu apa sebetulnya? Selain umurnya ya? Karena aku takut sering mendengar kalau tinggal di Korea, artis-artis Koreanya tuh sering stres. Stres. Iya. Jadi aku takut dengan dia masih kecil kan mentalnya belum siap ya, belum Mam. siap gitu. Jadi Kalau Papi mendengar kabar tawaran ini seperti apa respon? Seneng nggak? Saya cukup seneng sih ya. Jadi ngelihat, aduh ternyata bukan hanya di Indonesia, tapi Di di luar. Korea, di Cina, di Jepang. Sampai Jepang dan China. Ada berapa fans? Lionel ada berapa fans? Hebat kamu ya, Lionel. Jadi emang mendukung dia tuh untuk ke arah sana. Cuman kita balik lagi ke anak nih. Apakah dia tertarik atau tidak? So far Lionel tertarik ya? Lionel tertarik suka nggak saya? Mau tinggal di Korea?
Mau. Oh mau. Lionel berarti belajar bahasa Korea dari sekarang ya? Mau-mau aja ya anak segini mah ya. Nggak di mana juga mau ya Lionel. Coba Lionel kita mau kasih lihat lo ya. Lionel waktu jalan di atas catwalk ini seperti apa? Runway. Lionel, catwalk ya. coba catwalk sayang. Sini, dari sini ya. Dari Nanti Om Tante panggil Lionel, kita present Lionel jalan ya. Sampai ke tengah ya. The winner of Face of Asia, Lionel Abraham. Semoga semakin bersinar, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar, terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya bintang tamu. Terima kasih Mbak Vena, Nita, terima kasih Papi, Mami, dan juga Lionel. Teruslah bersinar ya. Bang Idung, terima kasih. Semoga Shelly bisa segera ke rumah dan semoga semuanya baik-baik saja. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar.